Hari itu aku berkunjung ke rumah saudaraku yang rumahnya masih berada di tengah kota Bandung. Namun, memang lokasinya berada di dalam gang. Saat itu, aku diminta oleh ibuku untuk mengantarkan kue yang saudaraku pesan. Ya, ibuku berjualan kue, semacam kue-kue kering lah. Dan biasanya dijual dan dia buat tergantung pesanan saja. Dan ketika itu salah satu saudaraku memesannya. Sebut saja dia Biuli. Biuli memang bisa dibilang saudara dari keluarga ayahku. Dan aku sih tidak terlalu mengenal Biuli sebenarnya. Dan ini pun pertama kalinya aku mampir ke rumah Biuli untuk mengantarkan kue. Hari itu karena sempat mati lampu hingga membuat pesanan kuenya agak ngaret. Yang harusnya diantarkan siang, jadinya diantarkan malam. Kurang lebih jam 8 malam, aku mengantarkan kue itu. Meski sebenarnya Biuli berkata, besok pagi pun tak apa-apa. Namun, ibuku tidak enak karena sudah telat. Bahkan kalau sampai besok lagi, ya makin gak enak katanya. Jadi mau tak mau, aku mengantarkannya. Setelah diberikan alamat, aku pun memakai panduan map GPS untuk menuju ke rumah Biuli dengan sepeda motorku. Kau lihat dari maps kurang lebih 10 km dari rumahku. Ya tidak terlalu jauh lah. Wajar masih di tengah kota. Singkat cerita, sebelum jam 9 malam, aku sampai di depan gang rumah Biuli. Aku mulai mengendarai motorku perlahan memasuki area gang. Dimulai dengan lorong gang yang cukup panjang, di mana kiri kanannya hanya benteng. Dan sangat sepi. Entah kenapa sepi sekali. Ketika itu, maps agak ngaco. Titiknya tidak presisi. Jadi aku harus mencari secara manual. Kupikir akan sangat mudah. Karena hanya di area gang dan ya paling gak terlalu jauh lah. Tapi kenyataannya berbeda. Aku malah seperti nyasar di dalam gang itu. Dan entah kenapa saat itu
Gang di sana sangat sepi. Orang-orang tidak ada yang nongkrong di luar. Bahkan ketika itu aku belum menemukan warung. Orang yang berjualan lewat di gang itu. Atau minimal ada orang yang lewat juga lah, pakai sepeda motor. Tapi ini tidak ada. Sepi. Cenderung hening. Ini gang kayak kuburan deh. Sepi banget. Begitu celetukku dalam hati. Sampai di satu titik, dari balik benteng pagar yang tidak terlalu tinggi, rasanya aku lihat ada seseorang yang berdiri. Karena aku lihat rambutnya dari belakang. Sekitar jarak 4 meter aku berhenti dan mencoba bertanya. Punten Pak, kalau rumah Biyuli Blok X 7 sebelah mana ya Pak? Tak lama pria itu berbalik. Yang kulihat hanya kepalanya saja, karena badannya tertutupi benteng pagar di gang itu. Dia berbalik melihat ke arahku. Matanya terlihat sayu. Seperti orang mengantuk. Dan dia tersenyum. Aku pun mengajukannya lagi pertanyaan. Kalau rumah Biyuli atau Yuli Pak, Bapak tahu Pak sebelah mana Pak? Ini blok X nomor. Baru saja aku akan menyebutkan nomornya, pria itu terlihat terus tersenyum dengan matanya yang sayu. Respon yang aneh. Dan tiba-tiba kepalanya mulai bergerak, sepertinya akan mendekatiku. Dan ketika bergeser, astaga, sebuah situasi yang sangat janggal. Ketika pria itu bergerak mendekatiku, kepalanya seakan terjatuh dan menggelinding di jalanan gang dengan wajahnya yang masih tersenyum. Mau saya antar? Aku langsung berteriak sejadi-jadinya dan langsung menancap gas pergi dari tempat itu. Buru-buru aku langsung mencari jalan keluar dari gang itu. Namun sialnya, aku sampai di area gang yang justru makin gelap dan sepi. Bahkan di sudut itu tidak ada penerangan dan tidak ada rumah. Hanya ada benteng pembatas yang di sebelahnya sungai.
untuk memutar balik motorku saat itu sangat sempit. Jadi mau tak mau aku langsung tancap gas menerobos gang gelap itu. Aku terus melaju sampai di ujung jalan kulihat seperti ada tumpukan batok kelapa yang menghalangi hingga ke tengah jalan. Apalagi sih ini? Namun ketika kulihat semakin dekat, ya Tuhan, yang awalnya kulihat seperti batok kelapa yang bertumpuk, namun ketika tersorot oleh lampu motorku, kulihat seperti kepala tanpa badan yang bertumpuk dengan ekspresi wajah yang tidak berdaya. Dan ketika itu pun terdengar raungan orang kesakitan menangis dengan jumlah yang sangat banyak, bersaut-sautan. Saat itu aku tak berpikir apa-apa lagi, aku terobos apa yang ada di depanku itu sampai ku dengar suara motorku menabrak. Terdengar bunyi kepingan-kepingan yang berserakan. Dan ketika kulihat lagi dan memastikan, iya, yang kulihat itu benar-benar batok kelapa. Sampai akhirnya aku langsung keluar dari gang yang gelap itu dan menemukan jalan yang ramai. Dan ketika itu aku mendapatkan sinyal dan banyak miss call dari ibuku. Aku tak berkata apa-apa, aku hanya bilang rumahnya belum ketemu. Paling kalau mau aku menunggu di depan gang. Akhirnya Biuli pun menghampiriku dan mengambil pesanan kue. Dia sempat mengajakku untuk mampir, tapi aku menolaknya. Biuli bilang, apakah aku sudah lama menunggu di depan gang ini? Aku bilang, belum terlalu lama. Biuli berkata, syukurlah kalau aku baru sampai dan tidak mencoba untuk mencari rumahnya. Karena dia bilang, kalau sudah malam, konon gang ini lumayan angker, bikin merinding. Aku hanya mengangguk dan tidak memberitahu bahwa aku sudah masuk sebelumnya. Biuli lanjut berkata, makanya dia bilang, kirimnya pagi saja, tidak masalah. Jika sudah malam, bahkan warga pun malas untuk keluar. Begitu katanya. Sudahlah, yang jelas aku sudah menyampaikan amanat dari ibuku mengantarkan kue. Selebihnya, apa yang terjadi padaku, biarkanlah menjadi satu cerita yang aku ingat dan mungkin menjadi pengingat ketika aku melewati gang itu lagi.